Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Noval dengan NIM 2030104218. Mahasiswa UIN Raden Fatah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Sumber Hukum Formil dan Material Peradilan Agama, yang diampu oleh Bapak yang terhormat Ahmad Fikri Askami SHI MHI. Baiklah, tidak usah terlalu lama-lama, saya akan langsung menyampaikan materi saya. Sumber hukum formil dan sumber hukum material. Dalam dunia peradilan, termasuk lingkungan peradilan agama Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil, yang sering disebut hukum acara. Kemudian saya akan menyampaikan pengertian hukum formil dan material. Hukum formil peradilan agama ialah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material peradilan agama, atau hukum yang memuai peraturan yang mengenai tata cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan agama dan tata cara hakim memberi keputusan. Sedangkan hukum material peradilan agama ialah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan yang telah tersampaikan dalam ajaran agama, atau disebut dengan hukum fikih. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi saya, sumber hukum material. Apa saja sih sumber hukum material itu? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sumber hukum material. Hukum material peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Dalam surat biro peradilan tersebut dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum material dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka hakim peradilan agama atau mahkamah syariah dianjurkan agar menggunakan sebagai perujukan kitab-kitab, yaitu 1. Al-Bajuri, yang kedua Fathul Mu'in, yang ketiga Syarqawi al-Tahrir, yang keempat Qalyubi wa Umairo al-Mahalli, yang kelima Fathul Wahhab, yang keenam Tuhfah, yang ketujuh Tahqib al-Mustaq, yang kedelapan Qawanin Syariah li Sayyid bin Yahya, yang ke-9 Qawanin Syariah li Sayyid Sodaqoh, yang ke-10 Syamsul li Faraid, ke-11 Bukhyat al-Mustasyaridin, yang ke-12 Al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah, dan yang ke-13 adalah Mukhni al-Muhtaj. Berikut adalah sumber-sumber hukum material. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan sumber hukum formil. Hukum formil atau prosedural, atau disebut juga dengan hukum acara, yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Nomor 3 2006 tentang peradilan agama. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum diberlakukan juga untuk lingkungan peradilan agama sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Reglement of the Burgerlich Rechtsvordering, atau disingkat dengan BRV. Hukum yang termuat dalam BRV ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di Mukarat van Justiti dan Residenti Grej. Yang kedua adalah Inlands Reglement, atau disingkat dengan IR. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dari timur asing yang berada di Jawa dan Madura. Yang ketiga, Reglement for the Buiteng Western, atau disingkat dengan RBG. Ketentuan hukum acara ini atau ketentuan hukum acara formil ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Lendran. Yang keempat, Burgerlich Wetboek for Indonesia. Sudah tidak asing lagi kita mengenal dengan kata-kata BW. Nah, ini Burgerlich Wetboek for Indonesia ini adalah singkatan dari BW. BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber hukum acara perdata, khususnya buku keempat tentang pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan 1993. Yang kelima, Wetboek van Koophandel, atau disingkat dengan WVK. WVK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur juga penerapan acara dalam praktik peradilan. Selanjutnya yang keenam, yaitu adalah Peraturan Perundang-undangan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan apa saja sih peraturan perundang-undangan dalam sumber hukum formil. Nah, bisa dilihat di sini.
Baiklah, selanjutnya 7 adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah pengumpul yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dan memberikan keputusan sosial yang sama. Yang kedelapan, surat edaran Mahkamah Agung RI. Sudah tidak asing lagi kita mendengar kata-kata SEMA. Nah, surat edaran Mahkamah Agung RI, SEMA, sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata material dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim. Yang kesembilan itu yang terakhir adalah doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga atau sumber hukum formil juga. Hakim dapat mengadili dengan berpedoman hukum acara perdata yang digali dari doktrin atau ilmu pengetahuan ini. Doktrin ini bukan hukum, melainkan sumber hukum. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit materi saya tentang hubungan hukum formil dan material. Kaidah hukum material dan kaidah hukum formil sangat erat hubungannya. Kaidah hukum formil menggantungkan peran atau fungsinya kepada hukum formil. Hukum material dapat berfungsi dengan baik apabila hukum formil mampu secara baik melaksanakan fungsinya dalam mempertahankan hukum material. Sementara hukum formil dapat dikatakan hukum yang baik apabila hukum material dapat dipertahankan dan dijalankan sebaik-baiknya. Antara hukum formil dan hukum material sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Hukum formil tidak mungkin ada tanpa adanya hukum material. Sebaliknya, hukum material akan kehilangan maknanya tanpa keberadaan hukum formil. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.